Kok asik? Kok asik ya? Asik loh, asik, jujur. Baik lagi nih Sobat Ketumiri, kali ini saya beli lagi liquid namanya RAS. Nah, sebelum kita review lebih dalam, video kali ini saya ditemenin sama kameramen saya. Kameramen saya juga kebetulan sama kayak yang udah pernah saya bilang, kalau dia ini juga pecinta MTL. Dia juga sering diskusi bareng saya masalah ini rasa apa sih. Oke, kenapa sih gue beli RAS? Satu, kita dari awal MTL sampai detik ini kita cari sensasi yang bener-bener mirip konvensional ya. Itu yang kita bakal kasih tahu, apakah sebuah uap ini bisa menggantikan asap. Oke. Lanjut, kita lihat dari packagingnya. Untuk di sini tuh warnanya tuh putih-putih krem, terus ada tulisan RAS. Nah, RAS ini setahu saya AS-nya ini tuh after sunset, makanya saya pakai baju anak-anak apa bang? Senja. Ngopi dulu bang. Nah, di sini tuh gambarnya ada kayak tali yang melingkar, yang di dalam lingkarannya itu ada gambar cengkeh dan daun beko. Nah, ini tuh namanya tuh RAS Clove. Deskripsi di sini rasanya itu ada tulisannya tobacco cloves dan hashtag old taste. Berarti kan rasa yang dulu nih. Kemudian di sini ada pilihan nick, ada 9, 12, 15 dan 18. Untuk yang saya gunakan ini kekuatan itu 9 ya. Kemudian di sini ada isinya 60 mili. Kemudian VG-nya ini sangat-sangat direkomendasikan untuk digunakan di MTL maupun di pot system 50/50. Nah, saya dapat ini produksinya tahun 2004 bulan Desember. Berarti udah setahun ya? Setahun bang. Udah setahun nih. Oke. Nah, untuk device yang saya gunakan, saya guna ini si Ayo Zion. Saya buat mod. Kemudian RTA-nya ini saya pakai Vev 23 mili. Terus si drip tip-nya ini bawaan dari Valor. Saya ngambil tuh punya si kameramen. Apakah si RAS ini dapat menggantikan konvensional? Dan apakah yang dirasa dari si RAS ini? Oke. Simak disilet. Oke, kita coba ya. Oh iya, airflow yang saya pakai ini airflow ukuran 1 mili dan blind ya. Aduh. Kok asik? Kok asik ya? Asik loh, asik, jujur. Gua sama kameraman gua bikin video ini, kita bener-bener kalau bilang nggak enak ya nggak enak, dibilang enak, dibilang aneh ya aneh, bukan gitu abang? Betul. Nah, yang gue dapetin pertama ini kekuatan 9 ini, jujur kekuatan 9 di sini menurut saya cukup untuk kalian yang ingin beralih ke MTL. Atau cukup untuk kalian buat naikin kadar throat hit kalian untuk TTL. Jadi tingkat throat hit di 9 ini menurut saya di angka 7. Nah, kemudian rasa yang pertama kali saya dapat ini cengkeh. Cengkeh. Cengkeh
Cuman di sini cengkeh itu ada sensasi asam. Saya sih nggak pernah gaduhin cengkeh, nggak pernah jagoin cengkeh, nggak pernah. Cuman ini wanginya itu wangi cengkeh. Coba lagi ya. Tobagonya menurut saya low. Dia kental di cengkeh. Cuman kayak ada sedikit buah dan aroma bunga. Gue belum tahu nih aroma bunga apa ya, karena untuk dunia perbungaan dan dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan ini kameramen saya lebih paham dah. Nah, coba kalau yang gue rasa seperti itu. Kalau bang kameramen rasanya gimana pas cobain? Ya, untuk ras ini kan memang di forum-forum Facebook gitu ya, banyak yang notice rasanya tuh mirip dengan gudang garmen. Oh, Ya, sorry gue potong. apa? Tapi ini bener kalau gue pribadi Ya, mirip kayak kertasnya ya, kertas si gamprit, kertas si gamprit, cuman ya bagai manisnya. ya. Iya, Menurut lu gitu? iya betul. Oke, mungkin kita selalu bertolak belakang kalau masalah ini ya, karena ya mungkin Iya. lidah perasa gue yang jelek mungkin ya. Gue sih ngerasa kalau ini dibandingin sama bekonya si gudang garmen itu sangat jauh sih ya. Gue nggak ngerasa banget itu, nggak. Oke, kalau ada aroma cengkeh sih oke cengkeh, tapi bukan cengkeh yang di nastar. Nah, Karena teman-teman itu pasti nyangkain cengkeh itu di nastar kan. Ya. Banyak yang ngomong tuh yang pasti langsung keinget cengkeh itu di nastar, karena gue yakin juga teman-teman tuh jarang ada yang ngunyah cengkeh secara ini gitu ya, sangat jarang gitu ya gue lihat. mungkin nyiri. Iya. Pas gue puff gue kebenaran gue udah 3 hari nih pakai liquid ini ya. Yang gue rasain tuh ya memang tobagonya strong. Ini gue ngomong tobagonya strong banget nih. Bertolak belakang lagi. Bertolak belakang kan sama lu. Tobagonya strong banget. Ya. Cuman nggak ada ke arah gudang garmen seperti yang diomongin di forum-forum menurut gue ya. Nah, untuk aromanya justru buat teman-teman yang pernah mancing gitu, mancing ikan di kolam itu yang gatal segala macam lah. Kan gue suka ya. Iya. Nah, gue tuh kayak nggak aneh gitu nyium aroma ini tuh. Ini kalau di pemancingan disebutnya esen melati. Tuh, berarti yang gue bilang bunga melati jangan-jangan ya tadi ya? Ya, gue nggak tahu apakah esen yang dibuat untuk ikan itu sama esen yang digunakan sama ini, karena itu sama-sama food grade loh. Ya, gue nggak ngerti ya. Gue nggak pernah tahu bikin liquid itu kayak gimana segala macam. Cuman ini tuh sangat familiar menurut gue aroma ini. Familiar untuk kawan-kawan pemancing. Ya, iya, pasti orang yang mancing itu pasti mana yang udah di esen melati juga pasti gitu. Karena gue ngerasanya kayak gitu. Nah, yang gue rasain secara total ini tuh cengkehnya strong banget, tobagonya strong banget. Setuju. Aroma melatinya strong juga. Nah, itu aja sih. Gua bilang ini liquid enak deh. Tapi untuk yang banyak orang ngomongin di forum seperti tembakau seperti beko di gudang garmen itu menurut gua enggak sih. Oke. Berarti kata after sunset ini mungkin buat kaum pemancing kali pas ya. Karena esennya kan lu situ bilang kan esennya kayak esen mancing Esen melati. Esen melati. Tapi jujur ya, untuk kalian yang ngeuap sama ngeasap, konven sama sama yang begini-ginian, menurut kita nih, kita udah setuju bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kenikmatan konven dengan kenikmatan ini. Jadi semua balik lagi ke pribadi pribadi masing-masing. Kalian lebih nikmat konven apa lebih nikmat ini? Tuh.
Betul. Mungkin abang bisa meluruskan kata-kata saya yang agak belepotan. Ya, jadi kalau masalah itu sih kalau dibanding-bandingkan antara Conven dengan Liquid ini, menurut gua ini tuh satu hal yang bertolak belakang dan belum ada Liquid yang 1:1 secara utuh dengan konvensional. Tuh, kayak Menurut gua selama ini gua nge-pub MTL itu Liquid MTL itu belum ada. ya, Dan mungkin kalaupun ada kemiripan itu di mint atau mentol. Mentol. Karena mungkin esen yang dipakai klikannya itu sama dengan esen yang dipakai untuk si Liquid itu sendiri. bisa jadi ya. Maka bisa jadi karena gua nggak tahu, karena gua nggak pernah bikin hal yang seperti itu. Ya. Koreksi kalau gua salah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Belum bos. Oke. Lanjut aja bang, lanjut aja. Lu yang lagi syuting bukan gua bang. Oke. Tadi deskripsi rasanya itu yang kita rasain, kita sama-sama setuju strongnya itu di cengkehnya. Cuman teman saya bilang tobacco-nya full, kalau saya tobacco-nya nggak terlalu full. Mungkin karena settingan kali ya, karena dia juga device-nya beda, RT-nya juga beda, dan settingan dia juga beda dari kawat, diameter beda, oke? Nah, mungkin kita masuk ke penilaian udah cukup. Masuk penilaian. Untuk dari packagingnya, sumpah ini keren. Dia ada kayak gradasi, bukan gradasi sih, apa sih, garis-garis kayak ombak-ombak anak-anak senja di Kayak wave kalau di ini tuh kayak ombak ya, wave. Iya, kayak ombak. Terus juga ada gambar cengkeh sama daunnya. Terus ada hashtag Oltes. Menurut saya ini di angka 9. Dan tulisannya tuh bener-bener kerang banget. Bener-bener kerang, tebal gitu, bold. Nah, packaging 9. Untuk rasa gue ngasih 9 juga. Oh, lu 9. 9. Asik loh. Ini asik karena beberapa silik squid MTL ini kadang-kadang hampir mirip dengan teman-temannya gitu. Oke. Mirip dengan branding lain. Gue akuin sih ini beda. Gue akuin ini beda. Kita Ini genre yang berbeda ini. Ya, beda ini. Ini yang gue dengar ini brewer pertama kali loh bang. Oh iya? Pertama kali dia bikin liquid. Oh gitu? Bisa seenak ini loh. Oh ya. Gue juga sangat setuju karena ini liquid enak menurut gue. Untuk nikotin mungkin kalian yang lehernya tebel 9 ini nggak ada apa-apanya. 9, kenapa saya ngambil 9? Karena saya lebih suka rasa daripada throat hit. Betul. Lebih suka throat hit, saya ngambil 9. Mungkin alangkah baiknya kalau kalian yang demen throat hit, saya saranin 15 kayak asik nih. Cuma 12 rata-rata cukup lah ya. Emang varian nicknya ada berapa nih? Abang nggak denger berarti dari awal. Enggak. Karena ini, gue selalu beli liquid itu, yang nicknya pasti 9, paling gede itu 12. Karena gue kan pengennya dailynya pengen enak aja gitu, nggak mau nyiksa lah. Oke. Untuk Nick di sini tuh sama varian-varian kawan-kawan di luar sana ya. Ada 9, 12, 15 sama 18. Mungkin 18 pasti bakal lebih nyesek. Ya. Pasti bakal lebih nyesek. Cuma 12, 15 menurut saya relate lah buat yang kalian lebih suka gelitik-gelitik. Dan trotis 9 di sini nggak sampai leher sih. Di dada berasa masih. Ya, karena menurut orang di liquid MTL ini walaupun nicknya tinggi, tapi keredus sama si tobacco-nya itu sendiri. Iya. Jadi nyaman-nyaman aja sih sebenarnya gitu. Nyaman. Walaupun gue pernah beberapa kali beli yang 18 mg segala macam, ya 3 hari kesana mah ya gue udah biasa aja Ya, gitu. karena udah terbiasa mungkin ya. Ya itu juga pengaruh tobacco, pengaruh beko. Iya, beko. Oke. Untuk nilai gue 9. Nah, lu tadi berapa nilai lu? Sama? 8 deh gua. Wah, parah ini. Enggak. Jujur aja. Gua tahu kan liquid andalan gua apa? Oke. Ya belum ada yang sampai nilai itu pun liquid andalan gua nilai cuman 9. Nah, 9 oke. Karena kalau udah nyampe 10 berarti
menurut gue sendiri ya, ini mah gue idealis aja. Menurut gue sendiri itu berarti 1:1 sama konvensional. Ya, Dan itu nggak ada. karena kameramen saya masih konven, apalagi yang kretek-kretek lah dia demen banget. Itu dia. Oke. Itulah hasil dari review kita tentang Rust Clove ini. Sekian video ini dibuat, dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, dan mohon maaf jika ada yang tersinggung dengan diskusi kita di video ini. Kita mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel kita supaya kita bisa nge-review dikit lainnya, supaya kita semangat. Oke, terima kasih. Salam Katuniri. Yo.